Hai, film kali ini berjudul Miracle in Cell nomor 7. Dimulai ketika Yesung yang sudah tumbuh dewasa dan berprofesi sebagai pengacara, berniat untuk membersihkan nama baik orang tuanya yang dulu dituduh membunuh dan memperkosa anak kecil. Dia sedang mengajukan pengadilan ulang atas kasus tersebut. Dia dibantu oleh 5 orang teman almarhum ayahnya yang menjadi saksi di pengadilan itu. Di tengah persidangan dia menceritakan fakta sebenarnya. Dia bercerita kalau dulu dia ada di sana. Ketika itu Yesung kecil sangat tertarik dengan tas kuning bergambar Sailor Moon di sebuah toko. Karena belum gajian, Leonggo hanya bisa menjanjikan pada Yesung akan membeli besok setelah gajian. Namun ternyata tas Sailor Moon itu dibeli oleh seorang anak perempuan bersama orang tuanya. Lalu Leonggo nekat masuk ke dalam toko dan minta agar tas Sailor Moon itu untuk tidak dibeli. Leonggo mencoba melepaskan tasnya dari anak itu. Tapi ayah dari anak itu langsung memukul Leonggo yang ternyata dia seorang komisaris jenderal kepolisian. Malam harinya Yesung tetap ingin memiliki tas itu. Dia bilang ke ayahnya untuk mencoba mencarinya di toko lain. Ayahnya pun menjanjikan akan membelinya di hari pertama Yesung sekolah. Esok harinya, ayahnya pergi bekerja. Dia bekerja sebagai juru parkir di sebuah mall. Dan saat dia sedang menghitung gajinya, dia didatangi anak yang membeli tas Sailor Moon itu dan menanyakan apakah tuan sudah membelinya. Beruntung anak komisaris jenderal polisi yang bernama Jiong itu baik hati. Dia menunjukkan toko lain yang juga menjual tas Sailor Moon yang sama. Leonggo pun mengikutinya. Dan di tengah perjalanannya, awal petaka pun terjadi. Dalam perjalanan Jiong terpeleset dan meninggal dunia. Saat Leonggo sedang berusaha menolongnya, ada emak-emak yang lewat dan melihat Leonggo sedang membuka celana anak itu dan menciumnya. Padahal Leonggo sedang memberikan napas buatan untuk pertolongan pertama sesuai dengan pelajaran yang diterima Leonggo ketika menjalani pelatihan sebagai tukang parkir. Kesalahpahaman pun terjadi di sini. Leonggo dituduh memperkosa dan membunuh Jiong karena mama itu melihat kening Jiong terluka dan di samping kepalanya ada batu bata yang mengakibatkan Leonggo dituduh memukul kepala Jiong dengan batu bata itu. Padahal kejadiannya nggak kayak gitu. Cuman emang dasar mama selalu menyimpulkan sesuatu tanpa tahu yang sebenarnya kayak gimana. Dan Leonggo yang mempunyai keterbelakangan mental nggak bisa menjelaskan. Singkat cerita, malam harinya Leonggo berada di kantor polisi. Di sana dia dipukuli oleh polisi karena Leonggo ingin pulang menemui anaknya. Para wartawan pun banyak di sana yang ingin meliput berita. Keesokan harinya, Yesung terus menunggu ayahnya yang belum saja pulang. Dan di lain tempat, para wartawan sudah menunggu kedatangan Leonggo untuk olah TKP. Para wartawan memberitakan kejadian itu karena Leonggo membalas dendam terhadap komisaris polisi. Tak lama Leonggo pun datang dan reka ulang kejadian pun dimulai. Leonggo berusaha mempraktikkan kejadiannya dengan cara ia memberikan pertolongan kepada korban, namun para polisi menyudutkannya. Yesung juga berada di TKP itu. Dia melihat ayahnya dan memanggilnya. Lalu Yesung menghampiri sang ayah namun polisi menghalanginya. Kasihan tuh si Yesung teriak manggil-manggil ayahnya. Akhirnya Leonggo pun dibawa pergi oleh polisi. Dia dibawa ke sebuah penjara dan di sana dia bertemu tahanan lain di selnya. Di antaranya ada seorang copet bernama Bongsik, ada penipu bernama Chunho, ada psikopat cabul bernama Manbom, ada kakek Seo penipu dan ada bos gangster yang buta huruf juga. Leonggo disuruh memperkenalkan diri oleh bos gangster dan Leonggo memperkenalkan dirinya dengan cara yang aneh. Pokoknya aneh deh, layaknya orang yang mentalnya terbelakang. Sampai si bos gangster itu keheranan. Akhirnya berkas Leonggo dilihat oleh napi di sana, dan pas tahu kalau Leonggo menculik, mencabuli dan membunuh seorang anak, para napi di sel itu memukuli dan menendangnya. Namun setelah tahu kalau Leonggo ternyata dapat hukuman mati, seketika para napi terdiam. Di lain tempat, Yesung sudah berada di panti asuhan. Dia merindukan ayahnya. Suatu hari saat para napi beristirahat di lapangan yang berada di penjara, Leonggo melihat ketua geng dari napi lain akan menusuk teman sekaligus bos di selnya. Leonggo langsung berlari untuk menyelamatkan teman satu selnya itu tanpa memikirkan akibatnya. Teman satu selnya pun merasa berhutang budi pada Leonggo dan dia ingin membalas pertolongannya. Dia bilang ke Leonggo, "Apa yang kamu butuhkan?" Dan Leonggo hanya terus mengucapkan, "Yesung,
Yesung dan Yesung. Terus aja gitu, sampai akhirnya si bos satu selnya berniat untuk membawa Yesung. Esok harinya para napi sedang menikmati hiburan dan dari paduan suara. Terlihat Yesung pun berada di sana, namun tiba-tiba Yesung hilang. Ternyata Yesung dibawa dimasukkan ke dalam kardus oleh napi cabul. Sampai akhirnya Yesung berada di sel nomor 7. Ternyata semua ini sudah direncanakan si bos gangster untuk mempertemukan Liyonggo dengan anaknya sebagai bentuk balas budi. Yesung memanggil ayahnya. Saat melihat yang memanggilnya itu anaknya, Liyonggo langsung memeluk dan menangis. Mereka sama-sama melepas rindu yang telah lama. Aku rindu setengah kangen kepadamu. Yesung bilang, kemana saja ayah selama ini? Sempat terjadi keributan karena Bongsik tidak ingin ketahuan. Dia berniat memberitahu petugas sipir, namun hatinya luluh setelah melihat muka Yesung yang sedang menangis. Lalu Yesung bertanya kenapa ayah dipenjara, padahal ayah bukan penjahat. Lalu dengan polosnya, Liyonggo menjawab kalau penjahatnya adalah teman-temannya ayah. Tak lama kemudian si cabul memberi kabar kalau para paduan suara akan balik karena pasurnya terjatuh dan mengalami darah tinggi. Yesung menolaknya karena dia baru sebentar di sana. Kemudian semua napi di sel itu memujuk Yesung dan menjanjikan akan membawa Yesung kembali saat liburan sekolah. Namun ternyata Yesung tertinggal oleh rombongan paduan suaranya dan mengharuskan Yesung sementara menetap di sel nomor 7 itu. 비타민 알프라고 밥도 적게 주는데 조금밖에 들게 많이 처먹어. 이게 원래 들긴 쉬워도